Hukum-hukum kekayaan ini adalah hukum yang bersifat universal. Hukum yang tidak mengenal gender, tidak mengenal latar belakang pendidikan. Kalau kita menggunakan dasar-dasar hukum ini, kita juga bisa meningkatkan kemakmuran dan kekayaan. Nah, teman-teman, kalau saya tanya kepada Anda, mengapa ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin, kita perlu sedikit mendefinisikan kekayaan versi kita semua. Jadi setiap orang punya versi kayanya. Jadi orang-orang yang bilang, saya kalau kaya itu berarti saya punya banyak uang. Ya, coba tulis dong, apa versi kaya Anda? Anda merasa kaya jika apa? Banyak investasi dan tabungan, mantap. Ayo, ada yang lain. Anda merasa kaya jika banyak uang. Oke. Saya merasa kaya jika bisa berbagi. Ada yang bilang, "Oh, saya bisa kaya kalau merasa banyak duitnya. Saya kaya jika bisa ngejajanin keluarga dan makan enak." Nah, teman-teman, definisi kaya Anda masing-masing berbeda-beda. Ya, definisi kita kebanyakan fokusnya pada uang. Padahal uang itu hanya dampak dari kekayaan. Jadi uang itu hanya dampak dari kekayaan. Yang Anda harus kaya dulu baru banyak uang. Nah, bukan banyak uang baru merasa kaya. Sama seperti begini. Anda bahagia dulu baru punya uang atau karena Anda punya uang Anda bahagia? Ayo, saya punya uang baru bahagia atau saya harus merasa bahagia maka uang akan datang? Ayo. Jadi uang itu bukan sebab. Uang adalah akibat. Makanya kita belajar hukum-hukumnya. Oke? Mari kita lihat hukum-hukumnya. Kalau saya mau tahu kenapa saya belum kaya, biasanya ada kebocoran kontainer uang. Setiap manusia punya kontainer uang. Kita pakai kontainer uang untuk mendatangkan uang dan menyimpan uang. Untuk dapat uang dan menyimpan uang. Nah, ada 10 tanda Anda mengalami kebocoran kontainer. Anda mengalami kebocoran kontainer. Bukan kesalahan, tapi kebocoran. Tanda kebocoran yang pertama. Anda pernah nggak begini? Aduh, saya kalau lagi kesel maunya belanja. Atau sebaliknya, kalau saya lagi bahagia maunya belanja. Jadi kalau lagi kesel maunya buang-buang duit, kalau lagi bahagia maunya buang-buang duit. Ayo, siapa yang pernah ngalamin itu? Say yes. Itu berarti Anda sedang mengalami kebocoran uang. Kebocoran kontainer uang, teman-teman. Ya. Ada nggak yang ngerasa itu? Yang kedua nih, yang kedua. Saya beli banyak barang, sampai hari ini banyak yang belum dipakai. Ayo, ada nggak? Saya beli panci, masih ada bungkusnya, sampai hari ini nggak dipakai. Waktu beli semangat banget. Ayo, siapa yang pernah? Pernah nggak beli barangnya banyak, ya, banyak juga yang nggak kepake? Itu namanya Anda mengalami kebocoran kontainer uang. Karena pada saat beli Anda nggak bisa nolak tuh. Perasaan untuk menolak tuh nggak bisa. Kalau ibu-ibu udah punya panci, beli panci lagi. Udah punya penggorengan, beli penggorengan lagi. Udah punya udah punya magic jar, beli magic jar lagi. Sudah punya pressure cooker, beli pressure cooker lagi. Jadi nggak cukup satu, tapi yang kan kepake cuma satu. Ya, bahkan ada yang masih di dalam kotak belum dipakai sampai hari ini. Pernah ngalamin? Nah, Anda mengalami kebocoran kontainer duit.
Yang ketiga, males nunggu. Berapa banyak dari Anda kalau udah pengen sesuatu, berapapun harganya Anda bayar. Berapapun harganya Anda bayar. Padahal 3 bulan kemudian harganya diskon. Saya pengen beli baju. Wah, ini baju bagus banget nih. Perasaan kita bilang apa? Wah, ini lagi bagus. Kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Jadi kalau saya hari ini punya uang, saya harus beli. Bahkan ngumpulin duit, lagi mahal pun Anda beli, Anda paksa. Teman-teman, ini adalah kebocoran kontainer duit. Kenapa? Karena tidak ada satupun barang, ya, yang tidak bisa menunggu murah, ya, atau sanggup belanja. Berapa banyak dari Anda belum sanggup belanja, Anda paksa dengan hutang. Padahal kalau Anda beli 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, barangnya sudah diskon. Nah, banyak orang yang nggak setuju. Buat saya, emang harus beli sekarang? Emang harus belanja hari ini juga? Ah, nunggu besok deh. Gitu ya. Oke, kecuali makan ya. Kalau makan, kebutuhan. Oke, makan kebutuhan. Tapi kalau misalnya barang-barang mewah, mungkin itu bisa menunggu. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat, walaupun Anda mampu, Anda irit untuk hal yang perlu. Jadi, walaupun mampu, Anda ngirit-ngirit sesuatu yang bermanfaat. Ingat, itu juga kebocoran kontainer duit, Bapak Ibu. Anda tahu Anda harus belajar, Anda tidak mau keluar uang untuk belajar. Anda tahu Anda harus sehat, Anda nggak mau keluar uang untuk sehat. Anda tahu Anda harus makan sehat, tapi Anda nggak mau keluar uang untuk makan sehat. Anda tahu anak Anda itu harus belajar, sekolah, tapi Anda nggak mau keluar uang untuk anak Anda sekolah. Jadi mengeluarkan uang yang Anda tahu Anda mampu, tapi Anda tidak mau keluar. Contohnya, bantu orang tua. Anda tahu Anda punya uang, Anda tahu orang tua Anda membutuhkan, tapi Anda ngirit untuk orang tua. Ya. Contoh lain nih, contoh lain. Anda tahu Anda bisa kasih misalnya tukang parkir kasih 5.000, 10.000 gitu ya. Giliran tukang parkir orang-orang yang kecil, Anda ngasihnya ngirit-ngirit. Tapi kalau ke mall 17.000 Anda bayar. Tukang parkir kecil 5.000 kadang-kadang minta kembalian. Itu artinya ada kebocoran, teman-teman. Siapa yang ngalamin? Ayo, say yes. Yang kelima, takut investasi. Karena apa? Kalau investasi takut rugi. Padahal justru kalau Anda tidak investasi, Anda rugi. Ya. Yang keenam, Anda sering traktir orang karena takut dibilang pelit. Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Monggo. Yang ketujuh, saya suka nolong orang, tapi saat susah jarang ada yang bantu Anda. Saya ini coach baik banget. Ada orang susah saya nggak pernah pelit. Ada orang ini saya nggak pernah pelit. Saya nggak pernah ini. Kan hukum alam ya teman-teman. Kalau Anda memberi, Anda pasti akan mendapatkan pengembalian. Tapi kenapa saya ini suka nolong orang, setiap kali nolong orang nggak pernah perhitungan, tapi giliran saya susah, orang diteleponin nggak ada yang mau bantu. Kenapa? Bocor kontainer uang. Obatnya adalah mengatasi kebocoran kontainer uang ini. Ya, saya suka nolong orang, tapi kalau lagi susah nggak ada yang nolong saya. Yang kedelapan, makin banyak uang, makin banyak utang. Aneh nggak sih? Dulu waktu gaji 1 juta nggak ada utang. Gaji 5 juta utangnya gila. Gaji 10 juta utangnya lebih gede lagi. Oke? Siapa yang ngalamin? Ayo, siapa yang ngalamin? Yang ke-9, makin besar pemasukan, makin besar pengeluaran. Dan yang ke-10, Anda seringkali merasa susah nabung. Giliran ada uang di tabungan, selalu habis. Teman-teman, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita tidak
ini bukan hanya bersifat umum, tapi bersifat saintifik. Ya, saya belajar ilmu ini bukan hanya belajar dari pengalaman pribadi. Ada pengalaman pribadi juga, tetapi saya juga belajar dari neuroscience, behavior economic, behavior finance, dan cognitive behavior therapy. Jadi banyak disiplin ilmu yang mendukung hal-hal ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, hukum yang pertama dalam kekayaan adalah the law of belief. Hukum keyakinan. Ini yang menarik. What you believe is what you get. Ya, ada orang bilang what you see is what you get. Sebetulnya enggak. Bukan apa yang Anda lihat Anda bisa percaya, tetapi apa yang Anda yakini Anda akan dapatkan. Kalau Anda yakin Anda akan miskin, maka Anda dapat kemiskinan. Nah, banyak orang yang tidak mau mencoba karena merasa tidak beruntung. Contoh, berapa banyak dari Anda yang mau masang lotre? Ah, enggak ah, gua mah nggak beruntung orangnya. Kenapa tiap kali gua coba nggak pernah menang dari dulu sampai sekarang? Tapi ada orang yang sering dapat lotre. Saya punya teman, ya, aneh-aneh lah pokoknya. Dia kalau dulu kan sering ada gathering ya. Kalau gathering ada door prize, saya ini orang nih teman-teman saya satu kantor paling sering dapat door prize. Paling sering dapat door prize. Saya juga bingung. Suatu hari saya pergi ke Bandung, dia telepon saya, Tom gila, gua dapat mobil Avanza, dapat door prize mobil Avanza, coba bayangin dari bank. Itu undian hebat itu. Kenapa? Karena dia merasa diri beruntung. Jadi kalau Anda meyakini luar dalam Anda akan kaya, suatu saat Anda akan kaya. Contoh sederhana. Ini the law of attraction. Ini the law of attraction. Di Bandung saya punya klien. Udah lama banget, 2007-2008. Saya bercerita tentang the law of belief, ya, hukum keyakinan. Saya mengatakan bahwa apapun yang kita yakini dan kita bayangkan, kita bisa mewujudkan. Karena segala sesuatu tercipta dua kali. Yang pertama di pikiran kita, yang kedua di dunia nyata. Nah, kalau kita belum bisa menciptakan di pikiran kita belum yakin di pikiran kita bisa capai, nggak akan bisa terwujud dalam dunia nyatanya. Gitu ya, ceritanya begitu. Lalu kemudian dia bilang, Coach, saya benar-benar terima kasih Coach mengingatkan saya. Kenapa? Saya itu dulu miskinnya luar biasa. Pada suatu hari saya lihat rumah. Dia lihat rumah, terus kemudian suatu hari ini rumah saya suka banget nih. Saya suka banget di rumah. Ini rumah suatu hari jadi milik saya. Jadi dia punya keyakinan, punya angan-angan, punya keinginan, punya harapan, punya bayangan bahwa ini rumah suatu hari jadi milik saya. Ini rumah suatu hari jadi milik saya. Bahkan dia kalau kerja, naik motor, pulang, dia nongkrong di rumah itu. Seolah-olah pulang ke rumah. Seolah-olah pulang, lagi habis itu pergi lagi. Sampai suatu hari ada satpam, mulai memperhatikan gerak-gerik ini orang, ini kelihatannya ini ada planning nih buat, ini planning mencurigakan ya. Tidak segera dia dapat rumah itu, tidak segera. Suatu hari dia mulai pindah rumah, lalu kemudian dia mulai bekerja, punya bisnisnya itu home appliances ya, home appliances. Jadi jualan panci, jualan teflon, jualan macam-macam. Lalu kemudian suatu hari dia lewat rumah itu, daerah Geger Kalong, Bandung. Terus dia lihat ada papan dijual, ya, dijual. Terus dia telepon. Dan waktu itu dia bilang, saya telepon langsung. Dan waktu itu tidak ada perantara. Saya telepon. Terus waktu ditelepon, yang punya rupanya memang udah pengen mau jual cepet. Terus dia bilang, waduh Om, saya uang kalau Om minta harga segitu saya nggak mampu.
Udah kamu punyanya berapa? Kamu mempunyai berapa? Adanya berapa? Saya terima, sisanya terserah kamu mau bayar berapa. Coba bayangin. Ketika Anda meyakini, ketika Anda mau, ketika Anda bayangkan Anda bisa, Anda mau sukses, Anda mau punya banyak bisnis, Anda mau kaya, ya masalah kecil nggak boleh dipermasalahkan, teman-teman. Kenapa? Karena Anda bisa dapat yang lebih besar. Paham ya, teman-teman ya? Masalah kecil nggak boleh dipermasalahkan. Wah, omset turun, sedih. Karyawan keluar, sedih. Berapa banyak dari kita yang karyawan keluar diomongin, terus statusnya sampai diliatin, nggak bisa move on. Padahal sebetulnya Anda bisa dapat karyawan yang lebih hebat dari itu. Anda bisa dapat, ada customer yang pindah, Anda bisa dapat customer yang lebih hebat dari itu. Ya, berapa banyak dari keyakinan yang ya, berapa banyak dari Anda yang nggak punya keyakinan, ya terlalu lemah gitu. Itu hukum pertama, teman-teman. Hukum yang kedua, ya contoh. Kalau saya bilang hidup adalah, by the way ini masih hukum yang pertama ya, mati satu, tumbuh seribu. Nah, teman-teman, hidup adalah, ayo, ada yang bilang hidup adalah perjuangan. Oke? Hidup adalah penderitaan. Kalau Anda bilang hidup adalah perjuangan, maka hidup Anda tidak pernah berhenti berjuang. Kalau Anda bilang hidup adalah anugerah, Anda tidak akan pernah berhenti mendapatkan anugerah. Kalau Anda bilang hidup adalah cobaan, nggak berhenti dapat cobaan, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda yakini. Makanya kalau ada orang ngomong negatif atau misalnya, aduh nggak bisa lah, nggak mungkin, itu langsung harus dibatalin tuh, amit-amit jabang bayi gitu loh, teman-teman. Oke, lanjut ya. Hukum yang kedua adalah the law of being, ya, the law of being. Ya, kalau kata I am ini dalam bahasa aslinya artinya God seen as self-sufficient and self-existent. I am. Kalau Anda mengatakan aku adalah, ini sedang mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam diri saya dan saya cukup. Nah, saya cukup. Mau apa? Kalau saya bilang saya adalah orang yang hebat, saya cukup untuk mencapai kehebatan. Saya adalah orang kaya. Saya memiliki segala sesuatu yang cukup untuk membuat saya merasa kaya. Oke, teman-teman? Jadi, arti dari I am, setiap kali, karena yang bisa ngomong I am itu hanya Tuhan sebenarnya. Betul nggak ya? I am healthy. Anda kalau bilang, saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat, Anda akan jadi hebat beneran. Kalau Anda bilang, saya kaya, saya kaya, saya kaya, saya kaya, saya kaya, jadi kaya beneran. Kalau Anda bilang, saya cerdas, saya cerdas, saya cerdas, saya cerdas, akan jadi kaya beneran. Anda jadi cerdas beneran. Gitu loh. Itu the law of being. Jadi Anda memiliki, kita adalah human being, bukan human doing. Anda harus memiliki confident, keyakinan bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dalam tanda kutip ya, sempurna. Oke? Nah, uang akan datang kepada orang yang layak menerima. Jadi kalau Anda nggak rasa layak, uang pergi, Bapak Ibu. Ya, uang akan pergi, uang nggak akan mau mendekati kita. So, uang akan datang kepada orang yang layak menerima. Gimana supaya layak? Anda meyakini dan Anda mengatakan kepada diri Anda, I am wealthy, I am happy, I am excellent, I am. Monggo Anda tulis semua yang Anda yakini tentang diri Anda. Saya adalah orang yang layak menerima kekayaan. Saya adalah orang yang layak menerima kebahagiaan.
Jadi Anda tidak akan bertahan kepada hal-hal yang membuat Anda menderita. Lanjut ya. Nah, apa yang Anda rasakan ketika Anda membaca kata-kata ini? Saya adalah orang yang gagal. Saya adalah orang yang miskin. Saya adalah orang yang tidak bisa bisnis. Saya adalah orang yang susah kaya. Saya adalah orang yang bodoh. Ya, kan banyak nih orang yang merendah. Ya, saya kan orang yang bodoh, Pak. Iya, saya kan cuma ibu rumah tangga. Ya, saya sih bekerja hanya untuk cari nafkah. Saya bisnis hanya untuk sesuap nasi. Hati-hati teman-teman. Begitu Anda bilang, saya bisnis hanya untuk mencari sesuap nasi, Anda hanya akan diberi sebatas keyakinan Anda. Tapi kalau Anda bilang, saya berbisnis supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berbisnis supaya bisa berbagi. Saya berbisnis supaya bisa kasih makan sejuta anak yatim. Apa yang Anda rasakan? Coba rasakan. Apa bedanya ketika Anda mengatakan saya adalah orang yang sukses, saya adalah orang yang layak menerima kebaikan, saya adalah orang yang penuh kasih, saya adalah orang yang berani, saya adalah orang yang cepat mengambil keputusan, saya adalah orang yang murah hati, saya adalah orang yang pemaaf. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mengatakan hal ini? Kalau Anda mengatakan hal ini, Anda akan meningkatkan confidence Anda dan Anda menjadi orang yang layak. Ketika Anda layak, Anda membangun kekayaan di dalam batin Anda, di dalam diri Anda. Uang akan tertarik, gitu. Karena Anda membangun rasa percaya diri, Anda membangun rasa yang layak, Anda jadi magnet. Makanya ada istilah law of attraction. Oke? Nah, ketika saya hebat, saya sukses, Anda akan merasa abundant atau berkelimpahan. Ini yang disebut the law of abundance. Fakta sederhana bahwa alam semesta memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya Anda miskin atau kaya? Anda mau naik mobil. Naik mobil jenis apa? Mercy? Tinggal panggil Silverbird. Bisa naik mobil. Nggak perlu beli. Abundant, berkelimpahan. Anda nggak perlu bikin kereta api untuk menikmati kereta api. Iya Pak ya? Anda nggak perlu Anda harus tahu resep, misalnya, ada makanan yang enak, steak, atau kue, yang, wah, enak banget. Anda nggak harus tahu resepnya untuk bisa makan dan menikmati itu. Ya, Anda nggak perlu punya kambing untuk menikmati sate kambing, kan gitu. Berarti alam semesta ini berkelimpahan, Bapak Ibu. Dan Anda harus merasa berkelimpahan. Anda harus merasa berkelimpahan. Kalau Anda berkelimpahan, Anda nggak bakal pelit jadi orang. Anda nggak takut kehilangan. Anda nggak ragu. Nggak ada kekhawatiran sama sekali, Bapak Ibu. Nah, lapang hati adalah kunci lapang rezeki. Hati sempit, benci, sakit hati, iri hati, dengki, membuat keberlimpahan Anda hilang. Jadi hati yang lapang, orang yang bersyukur, berbahagia, sukacita, damai, tenang, pemaaf, pemurah, akan memiliki rezeki yang lapang juga. Begitu. Oke, the law of abundance. Kelimpahan besar ini sudah harus rasa menjadi milik kita. Tuhan sudah menyediakan untuk kita. Kita harus merasa, terima kasih Tuhan sudah dapat berkat yang begini banyak, ya. Dan sudah tersedia buat kita. Tidak terbatas. Sepanjang waktu. Ya, kita lanjut ya. Ini ada quote yang bagus dari Buddha. Mari kita bangun dan bersyukur. Walau kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita belajar sedikit. Jika kita tidak belajar sedikit, minimal kita tidak sakit. Kalau kita sakit, minimal kita nggak mati. Maka itu, marilah kita bersyukur. Ada yang namanya kunci. Kita sebutnya password abundance. Abundance, Anda mau berkelimpahan,
ada passwordnya. Nama passwordnya adalah thank you. Jadi saya ingin menyampaikan thank you buat yang support saya. Thank you buat Anda yang mendengarkan. Thank you buat yang sudah sharing informasi ini. Thank you juga buat yang menghujat. Ada banyak orang yang menghujat, tapi saya thank you sama mereka. Kenapa? Karena mereka juga memberi manfaat, teman-teman. Karena mereka juga memberi manfaat. Jadi, thank you, thanks, gracias, merci, grazie, domo arigato. Ini adalah password untuk berkelimpahan. Kalau Anda sekarang nih, kebanyakan orang apa? Kalau terima tagihan, Anda bilang, aduh sialan gue banyak tagihan. No. Kalau Anda dapat tagihan, thank you, saya masih dipercaya. Kalau Anda keluar uang, sebelum keluar uang, Anda bilang, thank you, kamu udah, thank you, saya bisa bayar. Thank you. Gitu loh, teman-teman. Ya, thank you. Next adalah the law of exchange. Nah, orang kaya mengerti ilmu exchange. Exchange itu tukeran. Ada istilah transmutasi energi abadi. Hukum transmutasi energi abadi menyatakan bahwa semua orang di dalam diri mereka memiliki daya dan kekuatan untuk merubah kondisi hidup mereka sendiri. Setiap orang sudah punya ilmunya, daya, kekuatan untuk merubah hidup kondisi mereka sendiri. Ada yang bilang, Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi kemampuannya. Anda punya ilmunya untuk mengatasi semua problem Anda. Jadi jangan takut dengan problem. Ya. So, tugas Anda adalah action, bertindak. Iman tanpa perbuatan mati. Karena dengan berbuat Anda bertukar energi. Saya hari ini sharing dengan Anda. Saya bertukar energi dengan Anda. Oke, energi saya lepas, saya pasti akan mendapatkan energi baru. Gitu. Maka ada orang bilang, oh kalau saya berbagi, saya akan mendapatkan kelimpahan baru. Nggak udah masalah. Anda belum dapat uang, nggak masalah. Mungkin dapat yang lain. Ya, transmutasi energi. Untuk membangun rumah, ada transmutasi dari ide menjadi gambar, dari gambar menjadi fondasi, dari fondasi menjadi bangunan, dari bangunan menjadi dekorasi yang baik, dari dekorasi menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Jadi selalu harus ada transmutasi. Anda mau uangnya banyak, transmutasi terus. So, Bapak Ibu, ini yang terakhir namanya the law of vibration. Segala sesuatu di kosmos, termasuk pikiran, terdiri atas energi. Dan energi Anda bergetar. Energi itu bergetar. Termasuk pikiran, benda-benda bergetar. Ya, walaupun tidak kelihatan, tetapi bisa diukur. Ya, pikiran kita bisa diukur. Detak jantung kita bisa diukur. Bahwa molekul tubuh kita kelihatannya tidak bergetar, tapi di dalamnya itu banyak vibrasinya. Dan hukum vibrasi mengatakan bahwa kalau Anda mau kaya, vibrasi Anda harus besar. Ya, kalau orang yang vibrasinya kecil, yang menarik kekayaan pun kecil. Gitu. Vibrasi itu mulai dari emosi yang rendah sampai emosi yang tinggi. Ya, emosi rendah misalnya malu, takut, ya merasa bersalah, itu semua adalah emosi dengan vibrasi rendah. Vibrasi yang tinggi adalah keberanian, netralitas, ya, kemauan, keinginan, penerimaan, kasih sayang. Ini semua adalah energi yang melahirkan vibrasi yang besar. Jadi kalau vibrasi Anda besar, untuk menerima kemakmuran lebih terbuka. Begitu teman-teman. Yang
Bahkan dibuktikan oleh Kirlian Fotografi, buat Anda yang pernah foto aura itu bukan hanya manusia aja, ketika foto benda pun ada auranya, ya ketebalan energinya kelihatan dari setiap benda itu ada vibrasinya. Berarti kalau di foto itu keluar cahaya gitu. Itu namanya Kirlian Fotografi. Termasuk uang gitu. Jadi kalau Anda tidak ada energinya, nggak bisa menarik kemakmuran dan kekayaan. Oke. Nah, oke. Jadi pertanyaannya adalah, Anda sudah belajar tentang hukum keyakinan. Anda sudah belajar tentang hukum IM, ya, keyakinan. Anda sudah belajar tentang hukum vibrasi. Anda sudah belajar tentang hukum keberlimpahan. Sekarang Anda sudah punya informasinya. Sekarang Anda sudah punya informasinya. Gimana cara informasi ini bisa menjadi uang? Oke? Anda harus praktek. Ya, kalau nggak praktek, nggak jadi apa-apa. Cara praktek gimana? Ya, at least Anda bisa berterima kasih. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada adik kakak Anda, berterima kasih kepada semua orang yang pernah baik sama Anda, bahkan berterima kasih kepada musuh-musuh Anda, karena bisa jadi, teman-teman, musuh-musuh Anda telah merubah Anda menjadi orang hebat. Bisa jadi orang yang menghina Anda membuat Anda menjadi orang hebat. Karena ada orang, wah lu nggak bakal bisa sukses lu. Itu justru yang akan membuat Anda tambah luar biasa gitu. Jadi jangan menghujat mereka, malah berterima kasih. Anda ambil kembali energinya untuk diri Anda.